warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi, tujuan dari materi ini diharapkan kalian semua itu dapat mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kemudian juga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yuk kita lanjut dibahas. Bab 1, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, jadi peta konsep dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang terakhir menjelaskan tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor ini di sini nanti ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Mulai dari pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Apa sih ini maksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Kita bahas satu-satu. Oke, pertumbuhan. Pertumbuhan di sini merupakan peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup, berupa pertambahan ukuran volume, kemudian tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel, tidak akan kembali lagi. Sedangkan perkecambahan, dia merupakan proses menuju tercapainya kedewasaan atau kematangan fungsi tubuh. Nah, di sini tadi untuk pertumbuhan dia bersifat irreversibel, contohnya itu misalkan ada pohon mangga. Pohon mangga di sini sudah tumbuh besar dan tinggi, tidak bisa kembali lagi kan menjadi kecambah. Kemudian contoh dari perkembangan, bagaimana sih ditandainya bahwa suatu makhluk hidup itu sudah dinyatakan dewasa? Nah, ditandai dengan kematangan fungsional pada organisme tersebut. Misalkan, contohnya manusia. Pada laki-laki, alat perkembangbiakannya sudah berfungsi. Misalkan, tumbuhnya jakun, kemudian juga adanya kumis, adanya biasanya suara laki-laki jadi memberat. Nah, kalau misalkan pada perempuan, sudah muncul payudara dan juga menstruasi. Sedangkan pada tumbuhan dia akan membentuk bunga, buah, dan juga biji. Jadi itu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu sifatnya dia kuantitatif, dapat diukur dengan angka, sedangkan perkembangan itu sifatnya kualitatif. Jadi tidak bisa dinyatakan dengan angka. Selanjutnya tahapan pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tingkat tinggi diawali dari biji. Biji ini merupakan hasil pembuahan atau fertilisasi antara spermatozoa dan juga ovum. Spermatozoa dan ovum ini yang akan tumbuh menjadi zigot. Zigot dia tumbuh menjadi embrio, kemudian embrio yang ada di dalam biji dilengkapi dengan cadangan makanan, akan berkecambah kemudian menghasilkan individu yang muda, individu baru yang muda, yang masih muda. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan hasil dari 3 kegiatan sel. Jadi tahapan sel-sel yang pertama itu adalah pembelahan sel, di mana sel dia membelah secara mitosis, menghasilkan sel anakan baru. Ada dari mulai 1 sel dia membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, kemudian 8 sel, 16 sel, 32 sel, seterusnya sampai prosesnya pertambahan jumlah selnya terus menerus. Kemudian yang kedua, pembesaran sel. Pertambahan di mana dia pertambahan ukuran sel anak. Nah, sebagai akibat bertambahnya substansi material di dalam sel. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi sel, di mana di sini perubahan sel-sel selama masa pertumbuhan hingga
terbentuknya organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda, contohnya akar, batang, dan juga daun. Lanjut, setelah itu baru kita bahas tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di mana di sini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap perkecambahan, yang kedua ada tahap pertumbuhan primer, yang ketiga ada tahap pertumbuhan sekunder. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu perkecambahan. Apa sih yang dimaksud dengan perkecambahan? Perkecambahan di sini berakhirnya masa dormansi biji. Apa itu masa dormansi biji? Jadi masa dormansi biji itu merupakan masa ketika sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah atau tidak tumbuh, tapi sel tersebut tidak dinyatakan mati. Dia hidup, hanya dia tidak aktif membelah. Dinamakan dengan masa dormansi. Nah, ditandainya dengan apa masa perkecambahan ini? Ditandai dengan terserapnya air ke dalam sel-sel biji. Dalam 2 proses nih, ada proses fisikanya, ada juga proses kimianya. Ketika proses fisikanya itu adalah ketika air terserap ke dalam sel-sel biji yang dinamakan dengan imbibisi. Kemudian kalau proses kimiawinya, ketika air masuk ke dalam biji akan membebaskan hormon. Hormon apa yang dibebaskan? Yaitu hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini dia berfungsi untuk mensekresikan enzim. Enzim di sini nanti akan menghidrolisis sari-sari makanan yang terdapat di dalam endosperma. Nah, endosperma. Nah, untuk menghasilkan energi diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Di perkecambahan ini memiliki 2 tipe. Ada tipe perkecambahan epigel dan juga ada tipe perkecambahan hipogel. Nah, hasil dari perkecambahan berupa tumbuh dan berkembangnya plumula menjadi batang, daun, dan juga radikula yang akan menjadi akar. Nah, kita bahas tipe perkecambahannya ya. Tadi sudah disebutkan bahwa tipe perkecambahannya ada epigel dan juga hipogel. Apa sih yang dimaksud dengan epigel dan hipogel? Ya, tipe perkecambahan epigel. Jadi tipe perkecambahan epigel ini ditandai dengan bagian hipokotilnya ini dia memanjang, dan juga akibat dia memanjang otomatis bagian dari kotiledonnya ini naik ke permukaan, ke atas. Bagian kotiledon dan juga plumulanya akan naik ke atas sehingga bentuk epikotil nih di sini. Jadi intinya epigel ini adalah kotiledonnya naik ke permukaan atas tanah. Sedangkan hipogel dia bagian hipokotilnya tetap berada di bawah tanah, dan juga akibatnya kotiledonnya juga tetap di dalam tanah, tidak muncul ke permukaan tanah. Ini bedanya hipogel dan juga epigel. Jadi bagian kotiledonnya ada yang naik ke permukaan tanah, ada yang hanya tertanam di dalam permukaan tanah. Untuk contoh dari epigel sendiri, tumbuhannya itu adalah contohnya adalah kacang hijau. Untuk hipogel sendiri dia contohnya adalah kacang kapri. Ini tipe-tipe perkecambahan pada tumbuhan. Dilanjut, kemudian proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang kedua yaitu pertumbuhan primer. Dimana jadi setelah biji dia berkecambah, selanjutnya akan membentuk akar dan juga batang serta daun. Nah, pada bagian ujung akar dan juga ujung batang terdapat jaringan yang sel-selnya aktif membelah, yang disebut dengan jaringan meristem primer. Nah, aktivitas sel-sel dari jaringan meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan memanjang pada bagian ujung akar. Kita lihat pada bagian ujung akar dan juga pada bagian ujung batang. Nah, pertumbuhan memanjang pada bagian ujung akar dan juga ujung batang inilah yang disebut dengan pertumbuhan primer.
Jadi tumbuhan memiliki titik tumbuh. Titik tumbuhnya di sini adalah titik tumbuh pada akar dan juga titik tumbuh pada batang. Jadi kalau misalkan pada titik tumbuh di akar, dia memiliki zona-zona, ada zona pematangan, ada zona pemanjangan, ada juga zona pembelahan sel. Sama di batang juga sama, ada zona pematangan, zona pemanjangan, kemudian juga ada zona pembelahan sel. Nah, tadi ada jaringan meristem. Meristem di sini ada meristem apikal yang ada letaknya paling ujung. Nah, untuk bagian akar sendiri, bagian ujungnya ini dilindungi oleh tudung akar atau kalitra. Fungsinya ini untuk menembus tanah, karena tanah itu kan keras sifatnya ya, dia menembus tanah. Dia di sini juga ada tadi meristem apikal, meristem dasar, ada protoderm, ada prokambium. Di sini juga bagian zona pematangan ini dia sudah mengalami diferensiasi sel. Ya, bagiannya di bagian paling pinggirnya ini adalah epidermis. Epidermisnya sudah termodifikasi juga membentuk rambut-rambut akar. Bagian tengahnya ini adalah korteks yang isinya adalah jaringan parenkim. Kemudian bagian tengahnya stel yang isinya adalah jaringan pengangkut xilem maupun phloem. Ini pertumbuhan primer. Selanjutnya adalah proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga, prosesnya yaitu adalah pertumbuhan sekunder. Apa sih ini maksud pertumbuhan sekunder? Kalau tadi pertumbuhan primer itu karena ada jaringan meristem. Nah, kalau misalkan pertumbuhan sekunder ini bagian batang yang akan menjadi besar karena mengalami pertumbuhan sekunder. Kalau tadi pertumbuhan primer itu pertumbuhan ke atas, ya, batang tinggi ke atas dan juga akar menembus ke bawah. Kalau untuk pertumbuhan sekunder, dia pertumbuhan pada bagian batang, jadi pembesaran pada bagian batang. Nah, pertumbuhan sekunder ini merupakan aktivitas dari jaringan meristem sekunder. Kalau tadi meristem primer, sekarang meristem sekunder, yang terdiri dari kambium pembuluh dan juga kambium gabus. Nah, pada pertumbuhan sekunder ini dia ada pertumbuhan tahunan atau perennial. Jadi pertumbuhan sekunder ini terjadi bertahun-tahun. Pertumbuhan sekunder ini terjadi bertahun-tahun sehingga lapisan demi lapisan nih, bagian sini lapisan-lapisannya ya, dia akan membentuk yang namanya lingkaran tumbuhan atau lingkar tahun. Ya, jadi lingkar tumbuhan atau lingkar tahun ini memungkinkan kita menaksir umur tumbuhan ini berapa tahun, atau suatu tumbuhan kita dapat mengetahui dia umurnya berapa tahun dilihat dari lingkar tumbuhan. Lingkar tumbuhan di sini terdiri dari bagian xilem dan juga bagian phloem. Oke. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Kita bahas terlebih dahulu faktor eksternal. Yang pertama ada nutrisi, kedua air, ketiga pH, keempat kadar garam, oksigen, kemudian cahaya, suhu, kelembapan, dan juga organisme parasit. Kita bahas satu per satu. Nutrisi. Apa sih ini mas nutrisi? Fungsi nutrisi ya, sebagai makhluk hidup otomatis semua makhluk hidup butuh asupan makanan, butuh nutrisi untuk melangsungkan kehidupannya. Sama, setiap makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang, otomatis dia juga perlu nutrisi untuk melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan, karena nutrisi ini diperlukan tumbuhan untuk proses kehidupan seperti melakukan metabolisme, kemudian menghasilkan bunga, buah, itu memerlukan nutrisi. Nutrisi di sini terdiri dari unsur makro dan juga unsur mikro, di mana unsur makro ini merupakan unsur yang diperlukan dalam jumlah banyak. Contohnya ada
karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan unsur mikro yang merupakan unsur yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Ada zat besi, kemudian boron, mangan, MO, kemudian tembaga, zinc, nikel, klor. Ini adalah nutrisi diperlukan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang kedua, air. Jelas, setiap makhluk hidup pasti butuh air. Tumbuhan pun sama. Apalagi air di sini berfungsi sebagai melakukan proses fotosintesis ya. Nah, pasti juga mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangannya. Di sini fungsi air sebagai pelarut zat-zat, kemudian dia juga sebagai medium berlangsungnya reaksi metabolisme, kemudian dia juga menjaga tekanan turgor dinding sel agar tidak kekeringan, proses transportasi di mana mengantarkan unsur hara dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan, dan juga mengantarkan hasil zat fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang terakhir ada proses transpirasi dan juga fotosintesis, di mana transpirasi ini adalah proses penguapan. Nah, jika tumbuhan kekurangan air, tumbuhan pasti akan layu, ya kan? Karena terjadi penurunan turgor pada sel-selnya. Namun tumbuhan memiliki sistem kontrol yang dapat mengatasi kekurangan air, yaitu dengan cara memperlambat laju transpirasi atau penguapan. Yang ketiga ada pH. pH atau derajat keasaman. Nah, jika keadaan tanahnya itu pH-nya memiliki terlalu asam, otomatis tumbuhan akan klorofilnya rusak. Ketika klorofilnya rusak, proses fotosintesisnya akan terganggu. Nah, biasanya tanah-tanah yang memiliki kadar pH yang terlalu asam itu tanah-tanah bekas rawa-rawa, kemudian tanah yang berwarna kekuningan, ya, cenderung dia bersifat asam pH-nya. Nah, tanah ini harus dicampur kapur terlebih dahulu sebelum ditanami, sehingga agar pH-nya itu berkurang kadar asamnya. Lanjut, setelah pH ada kadar garam atau NaCl. Kadar garam, NaCl, dan garam-garam lainnya dalam air tanah sangat berpengaruh pada proses penyerapan air oleh sel-sel rambut akar. Nah, kadar garam dalam air tanah yang terlalu tinggi menyebabkan sel mengalami plasmolisis. Apa itu plasmolisis? Lepasnya protoplasma keluar sel. Nah, sebagian besar tumbuhan itu tidak dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam yang sangat tinggi, kecuali pada tumbuhan yang halofit, seperti contohnya tumbuhan mangrove. Selanjutnya, oksigen. Oksigen diperlukan tumbuhan untuk bernafas, pasti, karena setiap makhluk hidup pasti bernafas. Nah, kekurangan oksigen dapat merangsang produksi hormon etilen, sehingga mengakibatkan sel dalam korteks akan mengalami penuaan dan juga mati. Kemudian cahaya. Cahaya selain berpengaruh terhadap proses fotosintesis, dia juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan yang diletakkan di tempat yang gelap akan tumbuh lebih cepat daripada yang diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Selanjutnya, suhu. Suhu di sini mempengaruhi kerja enzim. Jadi apabila suhunya tinggi ataupun suhunya terlalu rendah, dia akan merusak enzim. Tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada suhu optimal antara 10 derajat sampai 30 derajat Celcius. Kelembapan di sini kelembapan udara. Nah, kelembapan udara mempengaruhi laju transpirasi. Kelembapan udara yang terlalu tinggi akan menghambat proses transpirasi, sehingga pengangkutan air
dan garam-garam mineral akan berjalan lambat. Lambatnya proses pengangkutan air dan garam mineral ini berpengaruh pada proses fotosintesis dan juga pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir dari faktor eksternal yaitu adalah organisme parasit, di mana parasit pada tumbuhan ini dapat berupa virus, bakteri, dan juga jamur. Nah, parasit dapat mengambil sari-sari makanan dari tumbuhan inangnya. Akibatnya kalau misalkan dia mengambil makanan tanpa izin ya kan, disedot terus itu sari-sari makanannya, si tumbuhannya sendiri akan mengalami kematian karena kekurangan nutrisi. Oke, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Setelah tadi ada faktor eksternal, sekarang kita bahas faktor internal. Faktor internal di sini ada yang pertama gen, yang kedua hormon. Hormon ini dibagi menjadi beberapa hormon. Ada hormon auksin, giberelin, gas etilen, sitokinin, asam absisat, kalin, dan juga asam traumalin. Kita bahas pertama dulu ya, gen. Faktor internal gen. Gen di sini berfungsi mengatur reaksi kimia dalam sel, terutama reaksi sintesis protein dan enzim, sehingga mempengaruhi bentuk dan ukuran tumbuhan. Yang keduanya hormon. Hormon sendiri berperan untuk pertumbuhan, pembelahan sel, pemanjangan sel, dan ada yang menghambat pertumbuhan sel juga. Hormon di sini dibagi menjadi beberapa tadi ya. Yang pertama kita bahas dulu adalah hormon auksin. Jadi hormon auksin ini, jadi fungsi auksin adalah mengatur pembesaran sel, memacu perpanjangan sel di daerah belakang meristem ujung, kemudian merangsang pembelahan sel-sel kambium, meningkatkan perkembangan bunga dan juga buah, merangsang perkembangan akar lateral. Nah, auksin ini akan rusak jika terkena cahaya matahari, sehingga batang yang terkena sinar memiliki kadar auksin yang rendah dan membengkok menuju arah datangnya cahaya. Ya, bisa dilihat contohnya adalah pada video sebelah ini ya. Jadi ketika misalkan ada cahaya dari sana, tumbuhan yang dimiringkan ini akan mengikuti, pertumbuhannya akan mengikuti kemana datang arahnya cahaya, karena dipengaruhi oleh hormon auksin. Selanjutnya yang kedua ada hormon giberelin. Giberelin sendiri dia pertama kali ditemukan oleh orang Jepang dari jamur yang namanya Giberella fujikuroi. Nah, jamur ini dia menyebabkan penyakit yang namanya Bakanae. Ini kita bisa lihat Bakanae ini dia menyerang pada tanaman padi. Jadi mengakibatkan tanaman padinya ini tumbuhnya tinggi dan juga kurus dan gampang roboh dan cepat mati, sehingga tidak bisa melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan. Fungsi dari giberelin sendiri adalah berperan dalam dominasi apika, pemanjangan sel, perkembangan buah, perbungaan, dan mobilisasi cadangan makanan dari dalam biji. Kemudian ikut berpengaruh terhadap pembentukan akar tumbuhan karena giberelin umumnya terdapat di bagian meristematik pada akar. Salah satu contoh dari giberelin, dia juga berperan dalam pembentukan buah tanpa biji. Nah, contohnya bisa dilihat di sini ada semangka. Semangka di sini, buah di semangka di sini sudah tidak memiliki biji. Nah, salah satu fungsi dari hormon giberelin. Yang selanjutnya ada hormon gas etilen. Gas etilen, nama perdagangannya biasanya etilen ini adalah karbit. Kalau misalnya kalian sudah memetik, misalkan contohnya di sini adalah saya pisang. Jadi ada pisang yang belum matang tetapi sudah dipotong terlebih dahulu ya. Dia biasanya akan disimpan di dalam karung atau di dalam wadah, kemudian ditaruh dengan karbit supaya cepat matang, karena fungsi dari etilen ini menyebabkan pertumbuhan atau buah gampang matang.
Nah, etilen juga menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal yang berguna untuk menahan pengaruh angin. Kombinasi antara etilen dengan hormon lain dapat menguntungkan, misalnya etilen dengan auxin memicu perbungaan pada mangga dan juga nanas. Kombinasi etilen dengan giberelin dia dapat mengatur tumbuhnya bunga jantan dan juga bunga betina. Yang selanjutnya adalah hormon sitokinin. Sitokinin berasal dari kata sito yang artinya sel, kinin yang artinya pembelahan. Berperan dalam proses pembelahan sel, morfogenesis, dominansi apikal, dan juga dormansi. Nah, sitokin ini merupakan salah satu hormon anti penuaan ya. Jadi menunda penuaan dan mempertahankan kesegaran jaringan supaya tetap hijau. Selanjutnya faktor internal lain, hormon asam absisat. Asam absisat ini berperan dalam menghambat pertumbuhan, menyebabkan dormansi biji dan tunas. Hormon yang memperlambat atau menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel. Jadi asam absisat ini adalah hormon yang memperlambat atau menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel. Selanjutnya ada hormon kalin. Kalin ini dibedakan menjadi 4. Ada rizokalin, ada kaulokalin, ada filokalin, ada antokalin. Di mana rizokalin ini untuk merangsang pembentukan akar, kaulokalin merangsang pembentukan batang, filokalin merangsang pembentukan daun, dan antokalin dia berfungsi untuk merangsang pembentukan bunga. Masih faktor internal yang terakhir yaitu ada hormon asam traumalin. Di mana hormon ini, asam traumalin ini, dia merupakan hormon luka, berperan merangsang pembelahan sel-sel di bagian tumbuhan yang luka supaya tertutup. Jadi asam traumalin ini berfungsi untuk memacu pembelahan sel pada bagian tumbuhan yang mengalami luka. Peristiwa menutupnya luka ini hanya terjadi pada tumbuhan dikotil, tumbuhan monokotil, contohnya misalkan pada pohon kelapa yang sengaja dilukai untuk membuat panjatan kaki, pegangan kaki untuk naik ke atas, biasanya dia jaringan lukanya tidak dapat tertutup kembali karena dia merupakan tumbuhan monokotil. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan juga sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.